Salam, selamat malam, Opa, Oma, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih. Puji dan syukur kepada Allah Bapa kita yang memberi kesempatan pada saat ini beribadah di rumah masing-masing melalui kanal YouTube GPIB Pasar Minggu. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Bapak Penatua Manahara Pardosi dengan tema Hidup Berguna bagi Tuhan. Mari, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena keselamatan dan kasih-Nya besar atas kita. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 6, bait 1 dan 4. Bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, berkebar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa yang kami kenal melalui Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa atas segala sesuatu yang Engkau izinkan dalam hidup kami hingga saat ini. Kami dapat berkumpul dengan keluarga untuk beribadah padamu, memuliakan, memuji dan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Hadirlah Roh Kudus, mohon pengampunan salah dan dosa kami, agar kami layak di hadirat-Mu Bapa. Dalam tangan kasih Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Amin. Mari bermazmur berdasarkan Mazmur pasal 37 ayat 22 sampai dengan 26 secara silih ganti. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Yang hidupnya berkenan kepadanya. apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Dipersilakan duduk. Jemaat menyanyi dari Kidung Keesaan 122 bait 1 dan 2. Di hatiku ya Tuhan. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang
bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, marahi yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami anak-anak-Mu yang ada di dalam rumah saat ini dimanapun berada, kami berdoa kepadamu Tuhan ketika kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk menjauhkan pikiran yang lain kecuali mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap mendengar firman-Mu. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 2 Korintus pasal 5 ayat 11 hingga 15 yang menyatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal ini adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal ini adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Tema dari perikop kita hari inilah berguna bagi Tuhan. Untuk dapat memahami bagaimana manusia percaya hidup berguna bagi Tuhan, bukan sekadar menghitung-hitung apa yang dikerjakan setiap hari, untuk menghitung-hitung berapa kali dia pergi beribadah, atau mencoba buat daftar bagaimana ucapan-ucapan yang baik keluar dari mulutnya, dan mencoba menghitung-hitung keputusan-keputusan apa yang diambilnya dalam hidupnya. Tetapi sebelum itu semua, setiap orang yang telah mengaku percaya pastilah telah merubah dirinya terlebih dahulu menjadi orang yang mempunyai pandangan kekristenan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus ada kisah di belakangnya, yaitu ketika Rasul Paulus membuat surat pertama, dibacakan dan diterima oleh jemaat di Korintus. Ketika itu terjadi kekacauan. Apa yang menjadi respon mereka? Mereka merespon dengan baik, tetapi justru juga mereka sebagian tidak merespon dengan baik. Rasul Paulus menerima laporan ini dari muridnya Timotius. Kemudian mendengar laporan ini, Rasul Paulus tidak ingin jemaat yang telah dibentuknya melalui pekerjaan selama 18 bulan di Korintus menjadi jemaat yang beralih menjadi memegang iman yang salah. Oleh karenanya, pada saat ini Rasul Paulus membuat surat yang kedua dengan cukup tegas dan keras. Hasilnya adalah jemaat di Korintus ternyata bertobat. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan bagi setiap orang Kristen adalah untuk berbeda dengan dunia dan menggambarkan prinsip dan kebenaran Alkitab sebagai referensi untuk setiap keputusan yang diambil. Sikap hidup, gaya hidup, isi pembicaraan sehari-hari, atau perlakuan terhadap orang lain. Rasul Paulus sudah memperingatkan kita agar mengalami pembaruan budi, atau jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Itu dapat kita baca dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Mudah sekali kita dipengaruhi oleh dunia sekitar. Kita bisa terombang-ambing oleh pandangan dan nilai dalam lingkungan kita di mana kita hidup. Terombang-ambing oleh teman di dalam lingkungan sekolah, masyarakat, adat dan budaya. Kondisi ini makin diperparah oleh pengaruh media cetak, media elektronik, bahkan yang belakangan ini semakin gencar adalah media sosial. Akibatnya, ketika menghadapi dunia, membuat keputusan atau bereaksi terhadap masalah, seringkali kita tidak dipandu oleh Roh Kudus dan pengajaran Alkitab, tetapi oleh standar dunia di sekitar kita. Mungkin ada yang berkata bahwa tidak apa untuk berkompromi dalam hal kecil, karena orang banyak juga melakukan hal-hal yang sama. Namun hal itu sebenarnya mencerminkan siapa dia.
Hal itu juga mencerminkan bagaimana dia memahami dan mempunyai cara pandang terhadap imannya, sehingga dia tidak mampu menjabarkan imannya di dalam perilaku sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, manusia yang telah terpilih haruslah menjadi manusia baru. Perubahan yang terjadi dalam diri Paulus dari seorang penganiaya jemaat menjadi rasul Allah yang setia merupakan contoh nyata perubahan dari cara pandang dunia menjadi cara pandang Kristen. Bagaimana hal ini terjadi dan bukti apa yang menunjukkan bahwa kehidupan Paulus mengalami perubahan mendasar? Dalam Filipi pasal 3 ayat 4 hingga 8, Paulus dengan cukup detail menjelaskan apa yang penting baginya, nilai dan ambisinya sebelum menjadi Kristus, sebelum mengenal Kristus, dan bagaimana kehidupannya setelah mengenal Kristus. Kemudian ia memberitakan perubahan total yang terjadi di dalam dirinya. Dia mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Filipi pasal 3 ayat 7. Bahkan karena pengenalannya akan Kristus Yesus dianggap lebih mulia daripada semua yang pernah dikejar dan dibanggakannya, Paulus telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah. Tujuannya hanya satu, yaitu supaya ia memperoleh Kristus. Mungkin ada yang berpikir bahwa model pertobatan dan perubahan Paulus hanya cocok untuk Paulus dan belum tentu sesuai bagi kita, karena Tuhan bekerja secara unik di dalam diri setiap orang. Betul, memang Tuhan bekerja secara unik di dalam diri setiap orang. Itulah sebabnya melalui perikop ini kita diminta untuk mempunyai cara pandang yang tepat di dalam merespon setiap ajaran dan firman yang telah kita terima melalui Alkitab. Rasul Paulus mengakhiri dan meyakini bahwa Tuhan telah memilihnya sejak dari kandungan ibunya dan memanggilnya oleh kasih karunia-Nya supaya ia memberikan Kristus, supaya ia memberitakan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terjadi perubahan secara total. Yang sebelumnya seperti itu dan sekarang harus seperti ini. Dan bagi orang yang telah menerima Kristus, Juru Selamat, bukan cukup dan tidak cukup hanya direformasi, tidak cukup hanya direhabilitasi atau dididik ulang, tetapi harus diciptakan kembali menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Bukankah hal ini berlaku bagi setiap orang percaya? Tidak hanya bagi Paulus. Rupanya tidak hanya nilai dan gaya hidup kita yang perlu berubah setelah kita ditangkap oleh Kristus. Cara pandang kita pun harus berubah menjadi cara pandang Kristen. Dengan berpedoman pada 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan,
melainkan yang tidak kelihatan. Itulah cara pandang orang Kristen. Artinya fokus pada yang kekal. Manusia lahir baru dengan cara pandang yang baru yang didasarkan pada tujuan yang jelas, yaitu bahwa kita akan hidup bersama Allah dalam kekekalan setelah meninggalkan dunia ini. Akan menolong kita dengan penuh pengharapan. Pengharapan itulah yang menjadi sumber kekuatan kita untuk menjalani kehidupan yang dengan penuh makna, betapapun berat dan kompleksnya tantangan yang dihadapi. Bagaimana dengan nilai, gaya hidup, dan cara pandang kita? Sangat disayangkan, tidak semua orang Kristen memiliki gaya hidup dan cara pandang Kristen, yaitu yang melihat dari kacamata iman. Setiap orang pasti mempunyai alasan, tetapi setidaknya ada 3 tantangan yang perlu mendapat perhatian dari setiap orang Kristen pada saat ini. Tantangan yang pertama adalah bahwa manusia sekarang ini banyak dicetak oleh dunia. Tantangan yang kedua, tidak ada lagi pikiran Kristen, sudah luntur, beralih menjadi sekuler. Dan tantangan yang ketiga adalah pertentangan antara cara pandang Kristen versus cara pandang dunia. Jika dikatakan dicetak oleh dunia, hanya ada 2 contoh yang disebutkan di dalam Roma pasal 12 ayat 2, yaitu dunia ini yang akan berlalu dan kehendak Allah yang baik, kebenaran kepada Allah dan sempurna. Celakanya banyak orang Kristen mau saja menerima dunia ini dan membiarkan dirinya dicetak oleh nilai-nilai dan standar dunia. Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang Kristen, termasuk saya dan saudara, ialah membiarkan diri dirubah sesuai kehendak Allah. Kemudian yang kedua tantangannya adalah tidak ada lagi pikiran Kristen. Hasil penelitian menunjukkan kenyataan di dunia barat, khususnya di Inggris, di mana pikiran orang modern telah menjadi sekuler. Orang Kristen seolah-olah telah menyerah kepada sekularisme. Tidak ada lagi pikiran Kristen. Berpikir Kristen seharusnya berarti memikirkan segala sesuatu terkait dengan tujuan kekal manusia. Sedangkan berpikir sekuler berarti berpikir dalam bingkai yang dibatasi oleh masa hidup kita di dunia dan menggunakan kriteria dunia sebagai dasar untuk menilai dan menjalankan hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saatnya kita tiba pada akhir daripada ulasan kita khotbah ini, ialah sebagaimana jemaat di Korintus telah bertobat, telah mendapat penegasan dan keyakinan kembali bahwa Rasul Paulus dan segala ucapannya, ajarannya adalah ajaran yang benar dari Allah. Maka mereka bertobat dan lahir baru menjadi manusia dengan cara pandang baru, yaitu cara pandang Kristen. Kita pun diminta melalui perikop bacaan hari ini agar kita tidak ragu untuk menerima Roh Kudus bekerja merubah diri kita menjadi manusia Kristen yang seutuhnya. Cara pandang baru kita adalah cara pandang Kristen yang didasarkan pada tujuan jelas, yaitu bahwa kita akan hidup bersama Allah dan dalam kekekalan setelah meninggalkan dunia ini. Dengan cara pandang yang benar ini, kita akan menolong kita menjalani kehidupan penuh pengharapan. Pengharapan itulah sumber kekuatan kita
untuk menjalani kehidupan penuh makna. Betapapun berat dan kompleksnya tantangan yang dihadapi, berapa lama pun kita sisa waktu hidup, waktu yang masih tersedia bagi kita, hanya Tuhan yang tahu. Marilah kita jalankan dengan selalu berguna bagi Tuhan, yaitu selalu menjadi orang Kristen yang selalu menerapkan pola pandang Kristen di dalam setiap ucapan, setiap langkah kehidupan kita, juga di dalam setiap keputusan yang kita ambil. Nah, itu akan tercermin dalam eksistensi perilaku kita, ucapan kita, dan kegiatan kita, baik di rumah tangga, baik di gereja, baik di masyarakat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, berat untuk menjadi anak Tuhan, yaitu yang percaya kepada Kristus, karena terlalu banyak tantangan yang dihadapi. Tetapi percayalah, asalkan saudara dan saya membiarkan diri kita untuk dirubah dan dikuatkan oleh Roh Kudus, untuk dirubah dan dikuatkan oleh Tuhan, maka kita akan mampu menghadapinya. Tuhan pasti akan menolong kita. Biarkan Dia bekerja pada diri kita. Amin. Marilah kita berdoa, masuk dalam doa syafaat. Ya Allah, ya Tuhan kami dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Kami mengucapkan terima kasih untuk persekutuan dengan Tuhan pada malam hari ini. Bersama jemaat GPIB Pasar Minggu dalam ibadah keluarga sektor, mulai dari sektor 1 hingga sektor 9. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami diberi pengertian bagaimana seharusnya menjadi orang Kristen yang benar, yaitu kesiapan hati kami masing-masing berubah dan menjadi manusia baru yang mempunyai cara pandang baru, yaitu cara pandang Kristen, atau selalu menggunakan cara pandang iman.
Kami berdoa untuk seluruh gereja atau jemaat yang ada di atas bumi ini, supaya tidak mudah terombang-ambing oleh perubahan dunia yang cepat berubah atau semakin kuat mengganggu kehidupan beriman umat yang percaya kepadamu. Dengan berbagai cara selalu ada yang mengganggu keimanan setiap orang Kristen. Kami berdoa untuk gerejamu di Indonesia supaya selalu dapat beribadah dengan baik, selalu dapat hidup dalam kehidupan persekutuan yang baik, terutama dengan GPIB, khususnya jemaat GPIB Pasar Minggu di mana kami berada. Ya Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan juga Maha Pengampun, kami berdoa bagi yang sedang berduka, secara khusus bagi keluarga Worotikan Tikualu, di mana Tuhan telah memuliakan ibu terkasih almarhumah Grace Anna Mari Worotikan Tikualu. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menjadi penghibur bagi keluarga yang ditinggalkan, khususnya suami Bapak Alexander Victor Worotikan dan kedua putra Jonathan dan Boy. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat GPIB Pasar Minggu dalam berbagai kondisi yang sedang berjalan, khususnya pada masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung entah sampai kapan. Kiranya kami selalu hidup dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Kami berdoa untuk warga jemaat yang kesepian dan berbagai masalah yang dihadapinya karena berbagai hal, termasuk perubahan usia dan keberhasilan yang tidak dapat mereka raih sehingga mereka mengalami persoalan kehidupan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti pendidikan. Kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, yang merindukan turunan dalam perkawinan, yang merindukan pasangan hidup yang sepadan, yang memerlukan hiburan yang dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang-orang tua, janda dan duda dalam kesendiriannya. Kami berdoa untuk program-program GPIB Pasar Minggu yang akan dilaksanakan, kiranya dapat dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik. Kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang memberikan dirinya menjadi pelayan di berbagai aspek kehidupan persekutuan di GPIB Pasar Minggu, termasuk yang melayani pada malam hari ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa pribadi kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 17 yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening bank yang tertera di layar, atau dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat GPIB Pasar Minggu setiap hari kerja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Kidung Keesaan 379 bait 1 dan 2. Bawa persembahan. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur kepada Tuhan. Maha kasih Allah Bapa, kami telah diberi berkat, dan saat ini kami memberi sebagian yang asalnya dari-Mu sebagai lambang penyerahan diri kami yang mengaku Yesuslah sumber berkat hidup kami. Jadikan persembahan ini saluran berkat yang memuliakan nama-Mu dan membesarkan kerajaan-Mu. Amin. Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Allah
dan lakukanlah firman yang telah kamu dengar dalam kehidupan sehari-hari. Mari berdiri, kita menyanyi dari Kitab Bakti 284 bait 1 dan 3, di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau panah. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi Dikau, beri bantuanmu apabila perlu, Yesus mengutus Engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau panah. Angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian.